Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Septiana dari kelas PBSI Pagi 5A. Di sini saya akan memaparkan tentang model atau strategi pembelajaran yang saya pilih beserta metode atau tekniknya dan juga langkah-langkah penerapan di dalam kelasnya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah strategi pembelajaran. Baik, dimulai dari pertama, model atau strategi pembelajaran yang saya pilih yaitu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif sendiri yaitu model pembelajaran yang berfokus pada kelompok kecil untuk bekerja sama dalam meningkatkan kondisi belajar. Nah, tujuan dari model pembelajaran kooperatif ini ada 3. Yang pertama, meningkatkan akademis atau prestasi. Yang kedua, penerimaan perbedaan. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial. Nah, dalam model pembelajaran kooperatif ini terdapat banyak sekali strategi atau teknik yang dapat kita terapkan dalam pembelajaran di kelas, baik untuk pembelajaran daring maupun tatap muka, seperti jigsaw, STAT, picture of picture, kemudian number of together, dan sebagainya. Jadi, kita harus memilih dan menyesuaikan terhadap kondisi siswa, fasilitas, dan sebagainya. Dan yang kedua yang akan saya bahas yaitu strategi atau metode atau teknik yang saya pilih dari tipe kooperatif ini. Baik, metode yang saya pilih yaitu STAT. STAT sendiri kepanjangannya yaitu Student Team Achievement Division. Nah, metode ini adalah metode yang paling mudah dan metode paling sederhana dari tipe kooperatif. Nah, metode ini yaitu membagi siswa dalam beberapa kelompok kecil yang berisikan anggota 4-5 orang untuk mendiskusikan untuk mendiskusikan materi yang akan diajarkan. Jadi setelah membentuk kelompok kecil akan diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran. Jadi tujuan apa yang akan dicapai dari pembelajaran di hari itu. Jadi materi apa yang akan dicapai, KD apa yang akan dicapai. Kemudian ada juga penyampaian materi. Setelah penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian materi. Nah, dalam penyampaian materi ini, penyampaian tidak disampaikan secara keseluruhan, hanya untuk pengantar saja. Kemudian diberikan pertanyaan untuk kemudian didiskusikan. Setelah itu ada kuis itu untuk menguji seberapa dalamnya siswa, dan ada penghargaan. Jadi ada penghargaan bagi siswa yang mendapatkan nilai yang paling bagus. Nah, seperti itu gambaran secara kecil mengenai teknik pembelajaran STAT. Nah, dalam STAT ini ada kelebihan pembelajaran dan ada kekurangan pembelajaran. Jadi pembelajaran STAT ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jadi yang akan saya bahas pertama yaitu kelebihan pembelajaran STAT. Kelebihan pembelajaran STAT yang pertama yaitu setiap siswa memiliki hak untuk berkontribusi dengan kelompoknya. Jadi siswa itu tidak ada yang pasif. Setiap siswa bebas mengeluarkan pendapatnya, aspirasinya, pemikirannya, idenya, menuangkan pola pikirnya di dalam kelompok. Jadi dan siswa lain itu berusaha untuk menghargai pendapat antar siswa. Kemudian yang kedua, menggalakkan interaksi yang positif dan aktif. Jadi melalui pembelajaran STAT ini, siswa itu dapat berinteraksi antar sesama teman dengan positif karena membahas diskusi yang positif, diskusi mata pelajaran, bukan hanya membahas gosip, membahas tentang berita yang tidak penting. Jadi dan juga setiap siswa itu aktif. Jadi setiap siswa itu bisa menanggapi, bisa memberikan penjelasan, bisa memberikan tutor, bisa bertanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan aspek sosialnya dibanding aspek kognitifnya. Jadi
di sini yang diasah itu skill sosialnya. Jadi setiap siswa itu dinilai sama karena di dalam kelompok ini juga disusun berdasarkan berdasarkan campuran. Jadi siswa yang kognitifnya tinggi dicampur dikelompokkan dengan siswa yang kognitifnya cukup maupun rendah. Jadi di sini bukan hanya aspek kognitifnya saja yang diasah, namun aspek sosialnya itu juga diasah. Jadi bagaimana dia berbicara, bagaimana dia mengeluarkan pendapat, bagaimana dia menuangkan pikirannya, bagaimana dia bisa mengatur teman-temannya, bagaimana dia bisa berusaha agar pendapatnya diterima dengan masuk akal, seperti itu. Kemudian yang keempat, siswa memiliki 2 bentuk tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab belajar untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan dirinya sendiri, dan yang kedua tanggung jawab belajar untuk kepentingan kelompoknya. Jadi siswa tuh mengurangi tingkat egoismenya. Jadi siswa juga mementingkan kepentingan kelompoknya, kepentingan belajar kelompoknya, begitu. Kemudian pembelajaran oleh rekan sebaya atau yang lebih dikenal dengan peer teaching itu lebih diutamakan daripada pembelajaran yang diajar oleh guru. Jadi tutor sebaya itu dalam kelompok itu sangat besar perannya. Jadi antar siswa, jadi siswa yang kognitifnya pintar mengajarkan siswa yang kognitifnya cukup, jadi siswa yang kognitifnya kurang bisa bertanya. Jadi terjadilah kekompakan, terjadilah solidaritas yang kuat. Kemudian siswa lebih termotivasi untuk belajar dan meningkatkan prestasinya. Jadi melalui diskusi tersebut, jadi siswa itu lebih tergugah untuk bersemangat mempelajari materi apa sih yang akan diajarkan, bagaimana saya itu bisa aktif di dalam kelompok tersebut, jadi saya harus mempelajari terlebih dahulu, begitu. Nah, selain kelebihannya itu banyak sekali. Siswa bisa melatih jiwa kepemimpinannya, siswa bisa melatih kekompakannya, dan sebagainya. Namun dibalik segudang kelebihannya itu ada juga kekurangan dari teknik STAT ini. Nah, kekurangannya ini, teknik STAT ini yang pertama menguras waktu. Jadi yang biasanya guru hanya memaparkan materi, guru hanya menyampaikan dengan ceramah saja. Ini guru ini harus benar-benar siap secara matang, siap materi, siap secara tenaga, dan siap secara alat pendukungnya. Nah, 3 langkah STAT yang sangat menguras waktu yaitu penyampaian materinya, kemudian kegiatan berkelompoknya, dan yang terakhir itu adalah kuisnya. Jadi 3 ini sangat menguras waktu yang cukup banyak. Kemudian yang kedua itu jika guru tidak meminta siswa untuk lebih aktif, untuk produktif, untuk di diskusi itu, agar diskusi itu hidup, maka ada salah satu grup yang pastinya akan pasif, yang pastinya akan tidak tertarik dengan diskusi tersebut, begitu. Jadi guru tuh harus tetap memantau, tetap controlling terhadap jalannya diskusi tersebut agar tak ada satupun grup yang pasif, begitu, atau tidak bersemangat dalam mengikuti diskusi. Kemudian jika anggota grup kurang dari 4, maka ada siswa yang terabaikan, dan jika ada anggota grup yang lebih dari 5, maka ada siswa yang menganggur. Jadi idealnya itu 4-5. Kemudian pembelajaran ini dapat membuat siswa yang malas bergantung kepada siswa yang proaktif. Jadi yang presentasi dia saja, yang mengeluarkan ide dia saja, yang maju dia saja, nilai saya akan dikatrol dengan siswa yang proaktif, begitu. Itu kekurangannya. Kemudian saya akan membahas tentang penerapannya di dalam kelas. Penerapan teknik STAT ini di dalam kelas itu bagaimana?
Jadi yang pertama, guru memberikan pokok materi yang akan diajarkan kepada siswanya, sehingga guru menyampaikan tujuan pembelajarannya itu apa, teori intinya itu apa gitu. Jadi siswa itu bisa mencari informasinya secara menyeluruh sebelum materi itu diajarkan. Jadi siswa itu bisa dengan dengan niat dari dirinya itu, oh saya harus belajar ini karena minggu depan saya akan diskusi ini. Oh saya harus dengan niat dari dirinya itu, oh saya harus mempelajari ini dulu. Kemudian siswa dikelompokkan dalam kelompok belajar kecil yang berisikan itu idealnya 4 sampai 5 orang. Kemudian guru mengawali penyampaian materi. Namun materi yang disampaikan ini tidak menyeluruh, jadi hanya materi pembukanya saja atau materi yang akan didiskusikan. Kemudian materi yang disajikan itu diakhiri dengan beberapa pertanyaan, dapat berupa LKS, dapat berupa gambar, teka-teki, dan sebagainya, yang itu akan menjadi bahan untuk diskusi siswa di dalam kelompok belajar. Siswa akan memecahkan, misalnya pengerjaan LKS, berarti siswa akan memecahkan pengerjaan LKS itu bersama-sama. Kemudian siswa mendiskusikan jawaban dari pertanyaan guru dalam kelompok belajar tersebut. Kemudian, nah di sini skill siswa mulai diasah, skill berbicara, skill berpendapat, skill berpikir, skill bekerja sama, skill skill tolong menolongnya itu di situ diasah, dan guru harus memantau atau controlling, atau guru di situ hanya sebagai fasilitator. Jadi guru harus berkeliling sebagai fasilitator, bukan untuk menyampaikan materi. Nah, setelah kegiatan diskusi kelompok itu akan dilaksanakan kuis. Nah, kuis ini untuk menguji seberapa paham sih siswa saya terhadap materi yang telah ia diskusikan bersama kelompoknya. Nah, kuis ini sifatnya individual atau sendiri-sendiri. Kemudian hasil dari kuis ini akan dilaksanakan penilaian atau evaluasi. Nah, penilaian ini guru akan memeriksa, dan kemudian guru akan memberikan penghargaan kepada siswa yang nilainya itu mendapat nilai yang paling tinggi, kemudian kepada kelompok yang mendapatkan skor rata-rata tertinggi. Nah, kemudian setelah itu guru juga harus memberikan apresiasi kepada kelompok lain agar termotivasi, agar terpacu. Wah, saya materi berikutnya harus lebih aktif, harus lebih memahami materi, karena agar saya itu dapat bersaing dengan teman-teman saya walaupun berkelompok. Pada evaluasinya saya harus mendapatkan nilai yang terbaik, begitu. Menurut saya penerapannya itu seperti itu. Nah, baik, berikut pemaparan saya mengenai model atau strategi pembelajaran kooperatif dengan teknik atau metode STAT, dan kemudian penerapannya atau langkah-langkah penerapannya di dalam kelas yang bisa saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ilmu yang kurang saya kuasai, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.